Salam kuliner. Di video kali ini saya akan coba bagikan bagaimana cara membuat chicken siomay ya. Makanan dimsum yang sangat familiar, mudah dibuat dan tentunya bahan-bahannya mudah didapatkan di sekitar kita. Banyak sekali request teman-teman yang menanyakan bagaimana cara membuat chicken siomay. Ini bahan-bahannya nanti saya tuliskan di kolom deskripsi ya. Ada gula, garam, tepung sangfen, ada lada putih bubuk, minyak wijen, kemudian minyak ayam dan kaldu bubuk. Ayamnya saya menggunakan ayam paha dice ya. Jadi potong kotak ini. Nggak ada yang digiling ini ayamnya. Kemudian kita bumbuin dulu ya. Jadi ada bumbu yang belakangan masuk ya, nanti bisa Anda lihat sendiri di videonya, seperti garam, tepung, lada dan chicken powder itu masuk duluan. Nah terus digiling menggunakan mixer roti atau pakai tangan juga bisa sebenarnya. Ini bumbunya udah pada masuk tadi, kemudian saya mixer kira-kira 15 menit ya, nggak usah lama-lama. Nah ini jadinya seperti ini ya setelah 15 menit. Kemudian baru masukkan gula. Tujuannya adalah kalau gula dan minyak dimasukkan di awal itu akan becek ya adonannya, jadi ditaruh di belakangan. Terus minyak wijen juga aromanya kurang wangi kalau ditaruh di awal. Di mixer seperti ini sampai benar-benar hancur ya. Tapi bukan berarti seperti digiling ya, dengan menggunakan chopper agak berbeda, ini masih ada teksturnya. Kemudian disimpan di dalam plastik bag begini, ditipiskan saja agar mudah membeku. Apakah bisa langsung dicetak? Sebenarnya bisa, tapi untuk mempermudah proses pembentukan siomay, jadi dibekukan dulu di dalam freezer kira-kira 1-2 jam. Terus sambil nunggu itunya ham ayamnya membeku, kita mau merebus jamur shiitake fresh ya. Jadi saya menggunakan jamur shiitake fresh untuk bahan campurannya. Ini ada bawang merah, bawang putih dan jahe serta sedikit irisan daun bawang. Gampang saja sebenarnya bikinnya. Ini pakai bombay, kemudian nanti ditumis, kemudian taruh air, kasih seasoning. Nah seperti ini. Jadi jamur itu nggak saya masukkan berbarengan dengan ayam tadi. Jadi sebaiknya bahan campuran dimsum atau siomay itu belakangan naruhnya. Misalnya Anda mau bikin wotie, jadi nggak langsung dicampur sayurannya dari awal. Jadi cukup pas mau bikin aja itu pas dicampur. Jadi adonannya nggak gampang basi. Ini saya seasoning ada garam, gula, lada, minyak wijen sama kecap asin ya. Jadi nggak usah ditakar, sebenarnya nggak apa-apa, ini asal ada rasanya aja. Ini direbus sebentar aja karena ini shiitake fresh, jadi nggak perlu lama-lama, bukan yang shiitake kering. Kalau shiitake kering prosesnya agak lama. Di video sebelumnya saya sudah membuatkan bagaimana cara memprosesnya ya. Ini jamurnya sudah dipotong-potong, kemudian aduk saja seperti ini. Nah ini nanti dipisahkan ya antara bumbunya dengan jamurnya. Sebenarnya bisa aja jamurnya masih utuh nanti baru dipotong, tapi sama aja rumit-rumit juga, nanti motongnya licin. Jadi gini juga apa, ini udah saya pisahkan, kemudian nanti dicuci ya biar dingin. Kemudian cara marut wortel, ini banyak yang salah. Cara marutnya adalah menggunakan parutan keju yang panjang. Sebenarnya pakai parutan keju yang permesan ya. Wortel diputar aja biar terparut dengan
bagus ya. Kalau lurus itu agak licin. Buat topping aja wortelnya nggak usah banyak pakai nanti. Nah ini sudah saya bekukan tadi kira-kira 1-2 jam, sudah setengah beku ya. Dicincang kembali, memang prosesnya agak ribet. Nah ini udah agak beku tapi masih bisa dipotong. Tujuannya adalah adonannya nanti biar pulen ya, seperti ini. Cincang aja, nggak usah terlalu halus, nggak apa-apa. Nah nanti setelah dicincang baru saya campurkan jamur yang tadi. Kalau dicampurkan dari awal, misalnya bikin banyak sekali campur, itu adonannya cepat basi. Jadi pas mau bikin aja baru mencampur ya, sebaiknya begitu. Sama dengan isian hakau, isian silungpau, isian apapun itu antara ayam dan sayuran itu campurnya last minute aja. Nah ini udah pulen banget ya. Teman-teman juga bisa menggunakan campuran ayam yang digiling dan ayam yang nggak digiling, itu juga bisa. Jadi sebenarnya bebas aja sih. Yang penting adonan itu gampang dicetak dan masih ada teksturnya, tapi nggak halus banget. Kalau halus banget jadinya bakso. Ini saya giling lagi sebentar aja. Kalau kelamaan nanti lembek lagi. Sebentar aja, nggak usah lama-lama. Paling sekitar 1-2 menit ya, asal tercampur rata aja. Nah seperti ini. Kemudian sesi berikutnya adalah mencetak atau membentuk siomay itu sendiri ya. Nah ini asal tercampur rata. Ini diameternya bebas sih sebenarnya, tergantung mana isinya mau gede mau kecil. Ada yang pakai 7 cm, ada yang 8, ada yang 9. Jadi suka-suka aja. Kalau 7 cm agak susah memang dicetak, tapi jadinya banyak. Ini kalau nggak salah sekitar 8 cm ya diameternya. Kalau Anda ingin menambahkan udang juga bisa. Itu pun dicampurnya last minute. Jadi antara udang dan ayam dicampur mau berapa, bukan dicampur langsung di adonan pertama tadi. Jadi Anda punya adonan udang sama adonan ayam, kemudian dicampur gitu. Itu sama-sama udah di marinate, jadi rasanya udah nggak usah ngasih bumbu lagi. Cara nyetaknya begini, bisa dilihat di video ya. Jadi digenggam begini rata dengan garis ibu jari dan jempol ya. Ini sebaiknya pakai sendok kayu atau sendok bambu khusus buat dimsum. Nah ini kulitnya, lihat saya di ujung jari, 4 jari ini, terus ditekan begini. Nah baru dipindahkan ke genggaman tangannya. Kira-kira aja, yang penting rata dengan kulitnya ya. Banyak siomay yang nggak rata, jadi atasnya itu ada sisa kulitnya. Itu biasanya siomay yang dijual di kaki 5. Saya coba bagikan yang versi aslinya. Nanti teman-teman kalau mau modifikasi, mau bikin model-model campuran apa biar food costnya rendah juga bisa sebenarnya. Misalnya dicampurin kulit ayam, dicampurin apalagi ya, tepung. Timbangannya sama saja ya. Nah begini. Mungkin nanti di lain video saya akan coba buatkan chicken siomay yang apa namanya, yang low cost ya, jadi costnya rendah, nggak terlalu tinggi gitu. Nih sama saja ya, ini dari sisi yang berbeda, jadi ditekan aja begini. Nah yang penting padat. Kendalanya biasanya kalau tim itu kenapa terkelupas, itu karena overcook atau terlalu matang atau kebanyakan minyak campurannya. Bisa juga karena apa namanya, campuran kulit ayam terlalu banyak. Saya sih nggak menyarankan pakai kulit ayamnya, tapi pakai minyak ayam aja sebenarnya. Nah, kulitnya saya basahkan dulu, jadi langsung aja begini. Ada beberapa teknik yang dibasahkan dengan air atau dipoles dengan putih telur, macam-macam ada. Dan adonan ini tidak menggunakan putih telur ya, jadi murni
ayam dan tepung serta bumbu-bumbu lain buat ngikat. Tepungnya itu buat ngikat. Bedanya dengan tepung sangfen dan tepung tapioka apa? Ada bedanya di tekstur. Kalau tepung sangfen itu bener-bener sedikit pun langsung ngikat gitu, kencang. Tapi kalau tapioka itu agak sedikit kayak masih basah-basah gitu dalamnya, masih kayak ada jelly-jelly dari tepung tapioka yang matang gitu loh. Nah ini ngasih wortelnya juga nggak usah banyak-banyak. Teman-teman kadang-kadang wortelnya itu segambreng ya, banyak banget. Emang mau makan siomay apa mau makan kukusan wortel kan gitu. Jadi buat warna aja sebenarnya seperti ini. Aslinya pakai Tobiko karena Tobiko mahal. Hotel besar aja nggak mau pakai Tobiko karena mahal, jadi menggunakan parutan wortel aja. Teknik marutnya saja dibenerin dulu ya, jangan yang terlalu panjang gitu. Nah ini pakai kertas baking paper, dipolesin dengan minyak, tumpangin saja begini ya. Oh ya, untuk informasi, setiap ngukus itu mungkin berbeda-beda waktunya tergantung steamernya ya. Kalau steamer yang bagus tertutup rapat kayak panci di rumah itu tutup kaca, itu paling 6 sampai 7 menit. Tapi kalau pakai kelakat bambu atau dimsum basket itu bisa lebih. Ini aja lebih dari 10 menit, terus terang saja nih. Karena apa? Kalau pakai dimsum basket tuh banyak uap yang keluar. Nah, jadi pastikan alat Anda itu timingnya pas. Dicoba-coba dulu berapa menit yang pas gitu. Overcook juga nggak enak karena jusnya keluar. Terima kasih sudah menonton video saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar.